Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deka Yuliana Audia, NPM 5021244, kelas 4 FPGSD, mata kuliah Telaah Kurikulum, dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Materi perbedaan dan perubahan kurikulum 1947 sampai kurikulum merdeka. Perbedaan dan perubahan kurikulum 1947 sampai kurikulum merdeka. A. Kurikulum 1947, Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah Leerplan. Dalam bahasa Belanda artinya rencana pelajaran. Lebih populer ketimbang kurikulum bahasa Inggris. Perubahan kisi-kisi pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda, kepentingan nasional. Asas pendidikan ditetapkan Pancasila. Rencana Pelajaran 1947 baru dilaksanakan di sekolah-sekolah pada tahun 1950. Sejumlah kalangan menyebut sejarah perkembangan kurikulum diawali dari kurikulum 1950. B. Kurikulum 1952 atau Rencana Pelajaran Terurai 1952. Setelah Rencana Pelajaran 1945 pada tahun 1952, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran, yang kemudian diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajarannya menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Isi kurikulum 1952 merupakan penjabaran arah dan tujuan pendidikan sekolah menengah dan tujuan kurikulum. C. Kurikulum 1964 atau Rencana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawarda, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, dan jasmani. Ada yang menyebut Pancawarda berfokus pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Mata pelajaran diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmania. E. Kurikulum 1975. Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Latar belakang lahirnya kurikulum ini adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO atau Management by Objective, yang terkenal saat itu metode, materi, dan tujuan pengajaran. Dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI yang dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasa. Prinsip yang digunakan dalam pengembangan kurikulum 1975 adalah A. Prinsip fleksibilitas program, B. Prinsip efisien dan efektivitas, C. Prinsip berorientasi pada tujuan, D. Prinsip kontinuitas, E. Prinsip pendidikan seumur hidup. F. Kurikulum 1984 atau Kurikulum 1975 yang disempurnakan. Kurikulum 1984 mengusung proses skill approve. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga disebut sebagai Kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Dari mengamati sesuatu, pengelompokan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut dengan cara belajar siswa aktif atau CBSA atau Student Active Learning atau SAL. Konsep CBSA yang elok secara teoritis dan bagus hasilnya di sekolah-sekolah yang diuji cobakan mengalami defisi dan reduksi saat diterapkan secara nasional. Sayangnya banyak sekolah yang kurang mampu menafsirkan CBSA. G. Kurikulum 1994. Kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 serta mengkombinasikan dengan kurikulum 1975 dan dilaksanakan dengan sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Berdasarkan strukturnya, kurikulum 1994 berusaha menyatukan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 1975 dengan pendekatan tujuan dan kurikulum 1984 dengan tujuan pendekatan proses. Kurikulum ini disusun dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional yang memperhatikan tahap perkembangan siswa dan kesesuaian dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara kesenian. H. Kurikulum 2004 atau KBK. Dalam dokumen kurikulum 2004 dirumuskan bahwa kurikulum berbasis kompetensi merupakan perangkat rencana
dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai oleh siswa, penilaian kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan. KBK menuntut keberagaman penggunaan berbagai sumber informasi yang tidak hanya mengandalkan dari mulut guru akan tetapi dari sumber lainnya, termasuk dari media elektronik semacam komputer dan internet, video, dan lain sebagainya. Kurikulum 2006 atau KTSP. Kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Penyusunan KTSP dilakukan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan dan berdasarkan standar kompetensi, serta kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Perbedaan yang menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunan, yaitu mengacu pada jiwa dan desentralisasi sistem pendidikan. Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan sekolah dalam hal ini guru dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaian sesuai dengan kondisi sekolah dengan daerahnya. Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka adalah nama baru dari kurikulum prototype yang resmi diluncurkan oleh Mendikbud-Ristek Nadiem Anwar Makarim. Pilihan kurikulum yang diberikan antara lain kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka belajar merupakan pengembangan dan penerapan dari kurikulum darurat yang diluncurkan untuk merespon dampak dari pandemi COVID. Dapat dikatakan bahwa kebijakan mahasiswa bisa memilih pelajaran yang diminati. Dapat dikatakan bahwa kebijakan memberikan opsi kurikulum sekolah merupakan salah satu upaya memanajemen perubahan. Esensi kurikulum merdeka adalah pendidikan yang berpatokan pada esensi belajar, di mana setiap siswa memiliki bakat dan minat masing-masing. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata dan pengucapan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.